ketua kelas boleh bantu pimpin doanya. Kepada dulu siap. Doa. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi kelas 3B. Pagi ya. Selamat pagi kelas 3B. Jadi Bu Cindy, hari ini kita belajar tentang satuan panjang, ya. Waktu kelas 2 anak Bu Cindy udah pernah belajar tentang satuan panjang? Nah, siapa yang masih ingat satuan panjang itu ada apa aja? Meter, apa lagi? Sentimeter. Satuan panjang itu terbagi menjadi dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Cindy ambil absensi dulu, oke? Ya. Kelas 3B, siapa temannya yang terakhir? Coba lihat diri. Pada pembelajaran sebelumnya kita udah mengenal tentang benda-benda yang ada di sekitar. Benda-benda yang ada di sekitar salah satunya bisa diukur ciri-cirinya, ya. Pada satuan panjang ini tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak ibu nantinya bisa menyatakan atau mencari informasi tentang satuan panjang yang digunakan paling sedikit dua satuan baku dan tidak baku. Pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang satuan tidak baku. Nah, balik lagi ke materi satuan panjang. Satuan panjang itu terbagi menjadi berapa? Dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku dan satuan tidak baku. Tidak baku. Satuan baku
yang saya dapatkan. Teman-teman yang lain periksa hasil pengukurannya, ada yang beda atau enggak dengan hasil pengukuran ini? Meja siswa 4 jengkal. Ini menemukan hasil pengukuran meja 4 jengkal. Meja siswa berbeda. Ada yang punya jawaban atau punya hasil pengukuran yang beda? Berapa? Ada yang pas setengah, ada yang berapa? Ada yang 3. Oke, lanjut tinggi. Papan tulis lagi. Papan tulis yang didapatkan tinggi dari hasil pengukurannya yaitu berapa? 16 jengkal tangan. Ada yang punya hasil pengukuran yang beda? Siapa? 15. Oke, simpan dulu. Meja guru lagi, Rin. Berapa, Rin? 8 jengkal tangan. Ada yang punya jawaban lain? 7. 12. Oke, Dah, berdasarkan dari hasil pengukuran yang didapatkan ini, siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana satuan baku tersebut? Satuan tidak baku tersebut, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang satuan jengkal tangannya, ada yang tadi berapa ukuran meja tadi ditulis? Ada yang 16, ada yang 14. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kenapa jengkal tangan hasil pengukurannya berbeda-beda tiap orang? Ada yang bisa menyimpulkan? Satuan tidak baku? Karena jengkal tangan tiap orang itu berbeda. Beda. Ada yang punya jawaban lain? Nah, kalau kita mengukur suatu pengukuran menggunakan satuan tidak baku yaitu jengkal tangan, itu kemungkinan kita mendapatkan hasil yang berbeda. Dikarenakan luas jengkal tangan tiap manusia itu berbeda. Nah, ya, berarti makanya orang-orang tidak menggunakan lagi satuan tidak baku karena hasilnya nantinya akan berbeda-beda. Untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan menggunakan satuan yang baku lagi. Satuan baku ini menggunakan satuan nasional. Itu menggunakan satuan sentimeter dan meter. Kalau kita menggunakan satuan baku, hasilnya gimana? Hasil pengukurannya gimana? Berbeda. Kalau kita menggunakan satuan baku, menggunakan penggaris, sama. Kalau digunakan tiap-tiap orang menggunakan penggaris, gimana hasilnya jadinya? Sama. Oke. Pembelajaran selanjutnya kita buktikan apakah satuan baku hasilnya sama tiap orang atau berbeda. Ya. Oke. Pada hari ini kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Satuan tidak baku. Belajar tentang apa? Satuan panjang. Yang kita pelajari apa? Satuan tidak baku. Apa yang bisa anak-anak didapatkan dari materi hari ini? Bahwa hasil pengukuran apa bisa? Karena hasil pengukuran menggunakan satuan tidak baku itu berbeda. Ada yang punya kesimpulan lain dari hasil pelajaran kita hari ini? Ada? Oke.